Yay! Welcome my Parky channel. Hello, balik lagi di Wanita Membuang Kata sama Pina dan Kak siapa Kak? Ayu. Kak Ayu. Karena Pina mau ngobrol-ngobrol sama Kak Ayu tentang kehidupan Kak Ayu selama berapa tahun nih Kak Ayu? Berapa sih? 21 sepantaran kali kita ya 17 tahun. Oh, 17. Mirip ya 17 tahun ya. Kak Ayu kesibukannya apa? Aku sih lagi nggak sibuk apa-apa sih. Sekarang Free. masih free. Free. Iya, karena aku masih pemulihan kecelakaan juga sih. Kak Ayu berarti kecelakaan kapan tuh? Bulan September. September. Iya, Kenapa kecelakaan? Apa motor sama motor apa mobil apa gimana tuh? Kecelakaan tunggal sih. Oh. Ya, Kenapa jadi tuh? biasa ada kayak apa rem mendadak aku menghindari kecelakaan gitu. Terus? Jadi biasa ada orang mau nyebrang tapi dia langsung motong jalan aja. Jadi kan jadi akunya kagok gitu. Iya, jadi ya, ya. jatuh gitu. Jatuh. Terus Jatuh. Itu parah nggak tuh kecelakaan? Lumayan parah sih karena ya aku Apanya sampai patah tulang di pas pergelangan tangan kanan. Kanan yang ini. Iya, kanan. Wow. Jadi kan ya gimana ya, kan kanan tuh fungsinya banyak banget ya, Iya, apalagi kalau buat betul. cari uang gitu kan. Jadi ya agak serem juga terus. Tapi ini serem udah juga. mendingan. Udah mendingan sih. Aku masih terapi juga. Oh masih terapi juga. terapi, Karena iya. ya, emang sih tulang. Ya. Dipen apa gimana? Dipen. Kayak gitu. Jadi ya perlu, kalau namanya patah tulang kan perlu proses lama ya penyembuhannya. Kayak Gimana gitu. tuh perasaannya Kak? Iya pasti nggak nyangka lah selama ini ya, maksudnya nggak pernah ngalamin namanya masuk rumah sakit dong. Iya, betul. Ya kan nggak bayangin apalagi sampai patah tulang gitu kan. Orang nggak ada yang mau dan nggak nyangka juga kok aku sampai Iya. segitunya gitu, sampai Sampai patah kayak tulang gini, gitu gitu kan ya. kan, Ya ampun, tangan kanan lagi gitu kan. Kanan cewek gitu. Iya, Pikirnya kemana-mana. gila gitu gue kan. tuh kayak masih mimpi gitu. Iya. Bener gak sih gue sampai patah tulang kayak gini gitu kan. Gak nyangka gitu ya. Itu ampun. kejadiannya di mana? Itu depan Ramayana Pleret. Itu kan emang Oh, kan, itu emang. iya, pertigaan dia mau muter balik kan, kalau yang bener kan harus minggir dulu ya. Dia langsung motong aja. Jadi posisinya aku udah jarak dekat, udah nggak bisa ngindar lagi. Tapi ada trauma enggak? Sebenarnya aku traumanya bukan aku nyetir motor sekarang bisa, cuman aku nggak bisa jauh-jauh juga. Aku masih takut juga. Tapi kalau misalnya pas karena aku kan jatuhnya kan pas rem mendadak gitu ya. Jadi pas aku kadang kalau aku ngerem mendadak juga, ataupun aku lagi posisinya lagi boncengan juga, itu pasti kayak yang gimana gitu sih, kayak yang deg-degan gitu loh, kayak yang Ya, rasanya kita tuh takut, bakal masih was-was takutnya lagi. bakal jatuh lagi gitu, sama kayak gitu sih. Traumanya situ aja sih. Tapi kalau untuk jalan sih aku nggak trauma sih. Cuman kalau misalnya ada untuk mendadak jalan tuh lagi gitu, misalnya kayak untuk naik motor lagi enggak trauma nggak gitu trauma kan. sih. Cuman kalau pas lagi rem mendadak lagi jadi kayak inget lagi. Flashback, kalau takutnya kalau kita tuh bakal jatuh lagi atau gimana gitu kan. Tapi ngeganggu nggak sih ke pemikiran, ke psikis gitu kayak Nggak sih. jadinya Aku stres sendiri Nggak. gitu, kayak takut sendiri gitu-gitu Nggak. nggak? Luar biasa sih ya. Kan ada tuh orang-orang yang kayak udah jadi takut bawa motor, udahlah sekarang nggak mau aku udah sendiri gitu. ya nikmatin aja sih. Udah terbiasa. Yes. Jadi Luar apapun biasa ya sih. jalanin aja gitu, nggak usah dibikin pusing. Terus pas Kakak kecelakaan nih, Gimana? dioperasi kan nih tangan. Iya. Apa yang Kakak rasain, kayak ada rasa apa ya, sedih yang kayak gimana ya? Ada temen-temen yang nengok? Ada banyak gitu, atau Nggak kayak banyak juga karena emang kan lagi Nggak corona banyak. juga ya, karena kan dibatas, jadi 2 orang minimalnya. Tapi banyak kayak gantian gitu. Iya. Oh, Tapi kan itu ada juga beberapa kali kayak susah down. ya. Kan kadang ada orang sakit kayak kadang down gitu loh Kak, kayak ih temen-temen gue kemana nih di saat gue kayak Nggak jatuh, sih. gue sakit gitu. Oh enggak, kan nggak Aku berpikir kayak aku gitu. nggak berpikir seperti itu sih, karena yang penting berarti kan ya maksudnya- proses pemulihan. Karena yang penting tuh doa dan Iya, memang pasti betul. yang dampingnya pasti harus keluarga Iya, gitu. betul. Lebih butuhin keluarga sih Iya, daripada iya, maksudnya betul. teman-teman gitu. Mama gimana? Mama aku ya nggak bisa nemenin juga karena beliau juga sakit juga Mama sama kayak sakit. gitu. Sakit apa mama? Kalau boleh tahu?
kemungkinan itu sensitif ya kulitnya, jadi nggak bisa kena panas sedikit gitu, jadi dia kayak langsung merah-merah atau nggak langsung kayak kebakar gitu kan. Kaki itu kata mungkin ikutin kata orang, kalau misalnya jalan di sore-sore yang masih hangat itu katanya bagus buat kesehatan apa buat kaki gitu kan. Tapi ternyata setelah memang kan udah ada kolesterol, jadi kan emang nggak kerasa kalau misalnya itu masih panas banget, dan setelah itu jadi kayak melepuh, bakar kakinya kayak gitu. Jadi lukanya itu ngebekas, dibilang kayak diabetes tuh nggak ada, cuman dia agak kayak lubang gitu. Jadinya jadi bekas luka itu jadi lama-lama ngelubang, tapi nggak ada namanya diabetes, cuma itu nggak ada. Jadi pada saat itu yang nemenin tuh ya papa gitu. Punya kakak? Ada Kakak, cewek cowok? Cowok semua, dan aku cewek sendiri. Dari berapa keluarga berarti? Aku 7 bersaudara. 7 bersaudara. Banyak ya? Banyak. Banyak Ya, banget ya. cuy. Jam dulu nggak ada KB kan? Iya. Dan kakak Cewek satu-satunya terakhir juga? Aku ke-6. Jadi pengais bungsu Iya, berarti. Oke. Tapi berarti karena kakaknya cowok semua ini, dan kayak friendly gitu, kayak adik gue gitu loh, kayak jagain banget. Pastinya. Luar biasa sih. Iya. Alhamdulillahnya tuh punya kakak yang care, yang dukung banget, yang support banget. Kayaknya cepet sembuh ya. Iya gak sih kak? Ya pastinya itu kan dari dukungan dari keluarga, teman juga kayak gitu, support yang selalu ada memang di saat aku juga butuhkan. Mereka tuh ya pastilah kita ngerasain dari teman-teman yang kita tuh ada pada saat itu tuh buat kita tuh jadi lebih semangat lagi gitu kan ya. Gitu. Bangkit lagi. Jadi kita lupain deh rasa-rasa yang kemarin yang bekas yang jatuh tadi kan, sakit apalagi operasi gitu kan. Jadi kan semangat lagi gitu kan. Lagi. Apalagi kayak keluarga kan nomor pertama ya. Kalau orang pastinya. yang dukungan penting paling banget ya. Penting banget gitu kan. Iya. Kalian sih luar biasa banget sih. Harus jadi wanita strong dong ya. Harus, wanita tuh harus kuat, harus pintar, harus cerdas, harus mandiri, harus juga betul. bisa. Kan cewek juga bisa. Terus kakak katanya dengar sering cover lagu di parkit. Kalau nyanyi itu hobi atau profesi? Kenapa? Kalau nyanyi itu hobi apa profesi? Hobi aja sih sebenarnya. Berarti hobi. Cuman iseng-iseng aja lah. Iseng aja. Karena aku ngerasa aku tuh bukan penyanyi juga. Aduh, suara aku tapi bagus gak? Katanya bagus. Bagus? Dibilang bagus enak banget. didengarnya. Gak mau cobain nyanyi. Aduh ya ampun. Biar pada nyanyi apa? Nyanyi apa aja terserah kakak. So, kakak mau apa? Apa dong? Kakak yang hobi banget atau kakak bilang kakak mau aja, yang mau wakili isi hati kakak sekarang kek. Yuk. Gimana ya? Aduh, biar aku gak ada yang mau wakil perasaan ya. Orang juga yang nonton happy aja. Gila nih udah pinter gitu kan, udah pinter, mandiri, kuat, pinter nyanyi. Wow, banyak banget poinnya gitu. Masa sih? Iya, kayak menurut aku wanita-wanita sekarang itu nggak sekuat kakak gitu, apalagi kayak kakak kecelakaan pasti down banget lah, kayak pasti nggak semudah itu untuk bangkit lagi, untuk bisa balik bergaul lagi sama teman-teman gitu-gitu. Pasti ada kayak trauma sih. Pasti ada, cuman karena memang tergantung dari dirinya kita sendiri gitu kan ya. Gimana kita mindsetnya, pikirannya jangan terlalu berlarut gitu kan ya. Jadi aku ya berusaha buat jalanin ke depan ya, daripada yang maksudnya aku emang nggak terlalu dibawa gimana sih, terlalu down banget gitu kan. Karena aku masih banyak ya, alhamdulillahnya aku masih banyak teman-teman yang memang support aku banget gitu kan ya. Iya. Jadi aku ngerasa ya aku nggak ngerasa aku sendiri gitu kan ya, kayak gitu sih. Dan pasti banyak di luar sana wanita-wanita yang lebih hebat dari aku. Iya. Dan lebih strong gitu kan. Karena kan itu pemikiran orang-orang yang kuat gitu sih, pasti lebih banyak cewek di luar sana yang lebih kuat dari gue. Makanya dia kayak sekuat itu gitu. Karena dia selalu berpikir positif, merasa dirinya itu nggak ada apa-apanya daripada orang lain. Makanya dia kayak, oke gue bisa, oke gue harus bangkit, harus dong. Oke gue bisa, gue harus bangkit, gue harus sembuh lagi.
harus. Tapi ya, kakak tuh ngerasa nggak sih kayak kakak perempuan satu-satunya nih, ngerasa nggak sih kakak tuh dewasa sebelum waktunya? Ngerasa, karena aku ngerasa kayak gue anak ke-6 ya, tapi gue berasa kayak di rumah tuh gue anak pertama. Jadi kayak langsung kayak gitu kan, kalau gue cowok biasa lah, cowok gimana sih, susah banget diatur, susah banget dibilangin kan, ya kan. Tapi yang gue yang harus selalu yang mengatur, kenapa sih yang masalah kecil aja harus sepele gitu kan. Tapi itu suka marah-marah di rumahnya, maksudnya kayak suka kakak ini nggak boleh gitu tau gitu. Nggak sih, nggak mungkin, lebih ke bawel sih. Bawel, nggak yang marah-marah banget sih, nggak. Bawelin dikit. Dikit. Bajunya disimpen dong yang bener. Iya, rapi segala macam. Kan lo sendiri ya kalau cowok tuh gimana? Tapi cowok semua gila kan. Gimana itu satu rumah. Cowok semua, tapi apa rasanya Kak jadi cewek satu-satunya? Itu maksudnya ada mama, pasti cuman kan ngerasa sepi, pasti ada, karena kan beda ya. Cuman dimanapun ketika satu keluarga misalnya cowok semua satu cewek, itu pasti kita ke bawah kayak karakternya agak tomboy gitu. Dan memang aku ngakuin emang aku agak ngerasa tomboy gitu kan. Pasti pun kalau misalnya di tengah-tengahnya di semuanya cowok, semuanya cewek dan satu cowok, kayak pasti dia ngerasa juga agak bukannya yang gimana ngondek gimana, bukan, cuman pasti ada lembut aja lembut gitu. Kemayu Kemayu ya beda ya, cuman pasti ada karakter yang lebih beda lah, bawa sama kakaknya juga gitu kan. Betul. Pasti kan ada yang gitu-gitunya ya. Tapi hebat banget sih kakak jadi cewek satu-satunya dalam keluarga. Maksudnya kayak pasti nggak mudah dong, kayak butuh temen curhat gitu-gitu. Pasti. Tapi pernah nggak sih curhat sama kakak cowok? Ada nggak sih kakak cowok yang kakak bener deket banget gitu, yang sampai apa-apa diceritain gitu? Nggak semuanya aku, karena aku tipe orang yang memang nggak terlalu suka bercerita gitu kan. Semua apapun aku terbiasa sendiri. Aku terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain, karena apa ya? Kita tuh nggak bisa hidup buat ngandelin orang lain terus. Gitu. Betul. Sebisa mungkin kita usaha sendiri apapun itu. Karena suatu saat pun kita ngandelin orang itu nggak selalu ada buat kita. Kan? Betul. Sebisa mungkin ya kita ngandelin untuk diri sendiri aja dulu gitu kan ya. Dan ya walaupun aku cerita sama kakak nggak semuanya juga sih, pasti ada gitu, sharing masalah kerjaan juga bisa, masalah ya percintaan juga bisa, cuman nggak terlalu yang banyak juga ceritanya sih. Cuman kayak poin-poinnya doang kali ya, cuman kayak kalau mungkin udah ngerasa nggak kuat buat mendem sendiri baru cerita gitu kali. Aku bukan tipe yang maupun nggak mendem sendiri, aku simpen diri sendiri gitu kan, karena aku terbiasa seperti itu. Kayak gitu. Maupun ada mungkin sahabat yang paling terdekat aku, kayak gitu sih. Baru terbuka semua tuh. Terbuka semuanya ya, paling ya tahu sendirilah kalau misalnya kita punya sahabat cewek pasti ceritanya kan nggak jauh dari percintaan gitu, masalah cowok gitu kan, ya kan, masalah yang keluarga gitu kan. Tapi berarti sekarang punya cowok? Nggak. Kenapa jomblo? Cantik-cantik kok jomblo? Kenapa? Lebih apa ya, belum ada yang serak aja. Masih happy sendiri aja sih. Tapi terakhir punya hubungan setahun yang lalu kayaknya. Kenapa belum mau mulai lagi kak? Gimana ya? Trauma belum, atau trauma dibilang tuh ada sedikit, cuman ya karena aku sekarang itu lebih selektif ya, bukan memilih juga, wajar kan kita. Iya, cewek wajar. Karena aku kan dengan umur segini ya, 27 tahun, gue tuh udah nggak zaman buat kayak bosen. Kita udah lama dong ngerasa dari umur berapa kita pacaran, berapa kali. Betul. Ya begitu doang kan. Kalau misalnya emang niatnya cuma buat pacaran, ngapain gitu. Kan ada ya cewek juga butuh kepastian kali ya. Ya pacaran sih pacaran, tapi dengan pacarannya intinya bukan pacaran kayak main-main, tapi serius. Lebih kayak menata gitu kan. Iya, kayak gitu. Pacaran, mau kemana nih gitu. Enggak. Sekarang kan udah bukan zamannya lagi untuk pacar-pacaran yang nunda nikah gitu, kayak nanti lagi gitu kan. Ini yang benar sebenarnya sih bukan kayak ngebet banget nikah, cuman intinya kita pengen komitmen untuk lebih serius aja, kayak gitu. Jadi aku nggak gimana ya, banyak orang yang mikir kok lu umur segini belum nikah gitu, kenapa lu nggak laku, nggak kenapa sih emang gitu, nggak gitu loh. Sekarang kan pemikirannya tuh, aku banyak banget temen aku
cerita tentang masalah keluarga ke aku yang mungkin umurnya seumur aku, ada yang sampai di bawah gitu. Dan banyak aku belajar dari masalah mereka. Iya betul. Aku dibilang umur lumayan ya, tuh ya 27 tahun aku sekarang, dan kebanyakan teman aku yang udah rumah tangga, dan semua tuh mereka tuh ceritanya sama aku, sedangkan aku tuh belum berpengalaman rumah tangga, dan aku tuh heran, makanya aku bilang aku mungkin dewasa sebelum waktunya. Nah aku kan belajar dari masalah-masalah orang yang cerita ke aku harus apa, jadi aku pelajarin itu semua, jadi buat nanam ke diri aku, jangan sampai aku terjebak sama apa yang masalah mereka itu loh gitu. Jadi pembelajaran buat diri kita sendiri juga. Kamu jangan seperti ini loh. Oh, ini yang mana sih yang perlu kamu ambil, yang baiknya, yang jeleknya itu kamu hindarin. Jadi ketika kamu rumah tangga, udah kamu jangan seperti ini ya, seperti itu ya. Makanya saya nggak mau untuk patokannya. Lu umur segini, gue belum nikah, gue harus cepet-cepet cari. Nggak bisa, nggak mau. Gue kalau misalnya waktunya udah waktunya ketemu yang tepat, toh gue maupun minggu depan besok pun ya. Why not? Ya nggak sih? Kalau cuma karena alasan itu, kan kita nggak tahu itu pasangannya seperti apa. Terus gitu. juga kan pernikahan itu bukan perlombaan ya. Iya. Jadi jangan denger apa kata orang lain. Lu umur segini kok belum nikah, nanti punya anak gimana? Nggak usah gitu. Nggak usah mikirin itu. Karena kan yang ngejalanin hidup kan kita gitu. Iya, betul. Nanti kalau kita nikah sama orang yang salah, lu mau tanggung jawab? Iya kan? Kan enggak. Iya. Makanya mending nyeselnya tuh mending sekarang daripada nanti kalau udah nikah susah dong. Masa aduh makanya gimana ya banyak yang janda ya sekarang, makanya bingung makanya. Iya, makanya daripada kita nikah cepet-cepet terus kayak nggak nikmatin masa muda nggak sih? Kayak udah aja nikmatin dulu masa muda lu gitu, kayak kuliah bisa kuliah gitu. Kalau misalnya mau cari karir, kalau memang kita belum istilahnya kita harus mau bahagian orang tua, ya sebisa mungkin kita apalagi cita-cita yang mau capai ya mending mikirnya kalau masih muda ya mending nikmatin aja dulu ya karir gitu kan ya, apa yang mungkin ingin dicapai cita-cita gitu. Jadi nggak usah terburu-buru sih, karena kalau udah ketemu jodoh mah pasti gitu. Kalau udah jodoh mah semuanya digampangin kan ya. Iya betul. Yang terakhir nih Kak, aku mau Kakak pilih salah satu, ayah atau ibu? Ibu. Keluarga atau suami? Keluarga. Kan belum punya suami. Iya dong. Lagi gimana sih? Keluarga apa pacar gitu? Keluarga atau pacar juga ada, gimana dong? Terus kaya atau bahagia? Bahagia. Kenapa gak pilih kaya? Kan jadi orang kaya kan? Gimana ya, bingung ya. Kalau gue gini misalnya ada lu cari cowok tuh ya cari calon suami yang mapan segala macem, tapi kadang tuh kita pengen yang mapan, tapi kalau kita udah suka sama orang itu, ngerti gak sih? Iya gila, cewek tuh bucin banget. Gila kan kalau cewek kalau udah sayang tuh gimana sih? Mau temannya lo bilang lu tuh itu jelek, lu bangsat itu orang tuh cowok, tapi tetap aja lo suka, gimana? Nggak akan ada alasan, tetap aja lo suka. Jadi gimana dong? Kalau misalnya gue mau pilih yang kaya, tapi gue nggak suka ya nggak bisa, nggak akan bahagia. Mending gue pilih yang bahagia aja. Keren sih prinsipnya. Yang terakhir, cowok keren tapi miskin atau cowok biasa aja tapi kaya? Gue pilih yang cowok biasa tapi kaya. Udah biasa aja kaya, gue juga mau, nggak apa-apa udah. Untung mau cowok jelek tapi kaya ya. Cowok biasa. Terus kakak, aku mau kakak ini dong, kakak kasih tips buat wanita-wanita di luar sana biar kuat kayak kakak menghadapin semua yang kakak alami selama 27 tahun ini. Wow, 27 tahun ya, nggak kerasa ya. Dari kecil, aku jadi besar, jadi dewasa, kuliah 21 tahun, apa kecelakaan, apa banyak kali punya pacar. Kasih tipsnya dong kak, gimana cara? Kalau itu sih kembali ke diri masing-masing ya. Kadang memang ada orang yang setiap orang punya masalah yang beda-beda. Ya kan, ada yang mungkin masalah dari kecil sampai yang berat gitu kan ya. Tapi kita kan nggak tahu. Semua orang mungkin bisa nyembunyiin di depan dia selalu happy, tapi nggak tahu di belakang gimana. Tapi emang bener sih, setiap orang yang suka ketawa itu pasti dia itu sebenarnya orang yang kesepian. Emang bener kata itu sih, dan gue mungkin seperti itu gitu kan. Gue berusaha yang ketika gue di luar, gue tuh selalu nggak untuk masalah yang kayak apapun yang gue dihapin, gue tetap bisa tersenyum gitu kan ya. Ya tetap apa ya, tetap strong lah, tetap strong gitu kan, tetap kuat jadi diri sendiri, nggak usah mikirin apa kata orang lain, yang penting diri sendiri aja kita pikirin ya, baru orang lain.
Ya betul, nggak perlu deh dengerin omongan A, B, C. Yang penting apa ya? Sayangin dulu Sayangin diri sendiri. Ya diri sendiri. Baru orang lain. Keren banget. Tetap gini ya, mau lo punya masalah seberat apapun, tapi lo nggak akan kerasa kalau lo tuh udah lewatin itu semua, ngerti kan? Iya, betul. Lo mau nangis terjun gimana, ya udah lo tuh, ya udah mau nangis mau gimana, ya udah kamu lewatin ini semua. Itu pasti kamu nggak akan kerasa, itu kamu udah lewatin fase-fase dimana kamu apa ya, masalah terberat pun ya, kayak gitu. Itu aja sih. Kalau gue mungkin udah terbiasa dengan masalah-masalah berat ataupun ya itu kan karena beda-beda orang ya. Mungkin aku udah terbiasa, tapi aku dengan gini aku alihinnya dengan hobi. Apa sih, setiap orang kan punya hobi ya masing-masing. Ketika gue stres pasti gue misalnya gue nyanyi nih, itu dengan nyanyi gue tuh hilang stres semuanya. Nah itu mungkin siasat ya buat ngilangin yang pikiran-pikiran negatif gitu loh gitu. Jadi ya Kak Ayu keren banget sih. Oke, makasih banyak ya Kak Ayu tipsnya, semoga bermanfaat buat wanita-wanita di luar sana.